Polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran Taman Puring, Jakarta. Dan polisi telah melakukan penyelidikan termasuk memanggil para ahli. Rabu siang, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran Taman Puring. Dari lokasi, tim Puslap 4 Polri mengambil sejumlah sampel untuk diteliti. Selain itu juga polisi memeriksa 5 orang saksi dan melibatkan ahli untuk mengetahui sumber api yang hanguskan lebih dari 500 kios di Taman Puring. Garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan. Saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah 5 orang saksi yang sudah diambil keterangannya. Dan kami tetap melakukan polis lain terhadap TKP kebakaran itu. Kita masih melakukan pendalaman lagi. Kita juga berempati kepada pihak korban, dalam hal ini adalah pemilik kios yang telah mengalami musibah. Kami berharap ada solusi dan pengungkapan penyebab daripada Usai 3 pekan menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan, polisi ungkap kematian Arya tanpa keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun keluarga membantah Arya mengakhiri hidup sendiri. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini. Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan. Ada sangkalan dari keluarga apabila pas Daru nih meninggal karena bunuh diri, Mas? Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Nggak tahu, Mas. Yang lain? Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayunan terus berlanjut. Tim Liputan Ainis melaporkan. Ahli digital forensik Polda Metro Jaya menemukan surat elektronik atau email lama diplomat muda Arya Daru Panggayunan yang berisi niat Arya untuk mengakhiri hidup. Email tersebut ditujukan kepada salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan bagi orang yang mengalami perasaan tertekan atau putus asa. Ini adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021
dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial, dan terima kasih atas. Sementara itu, polisi memeriksa sosok perempuan dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Perempuan tersebut sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. Berupa kunci elektronik seperti kamar yang dimiliki. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Arya Daru Pangayunan terekam CCTV sempat bersama perempuan bernama Farah dan satu orang lainnya di pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungannya dengan Arya karena alasan privasi. Korban sudah tidak membawa tas gendong. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Dalam kasus kematian Arya, Polda Metro Jaya menyita 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi. Di antaranya adalah barang bukti tersebut, polisi juga menemukan alat kontrasepsi. Polda Metro Jaya melakukan penyitaan terhadap 103 barang bukti dalam mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban, berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Di antara 103 barang bukti tersebut, polisi menemukan alat kontrasepsi di 2 tempat berbeda. Satu ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri dan satu ditemukan dibuang dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Berdasarkan dari hasil otopsi dan gelar perkara, polisi pun menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, Wira juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait dengan kasus Arya, polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan, apabila ada informasi kami tetap akan tampung. Ya. Sementara mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim bungkam usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Fiona diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Fiona tiba di KPK pada pukul 9.19 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam. Fiona bungkam usai keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
ex anak buah Nadiem Makarim tersebut enggan untuk menjawab seluruh pertanyaan wartawan terkait dengan pemeriksaannya dalam kasus yang tengah masuk tahap penyelidikan. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan keterangan secara detail terkait dengan kronologi dalam rasuah kasus ini. Himarif juga nggak sih Mbak? Sama juristan juga. 2 kali dipanggil Kejaksaan Agung, Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina belum juga memenuhi panggilan pemeriksaan. Rencananya pekan depan Kejagung akan layangkan panggilan ketiga terhadap sang mafia migas tersebut. Saya belum dapat info terkait dengan pejabat. Yang jelas penyidik akan sudah melakukan pemanggilan nanti yang ketiga untuk pekan depan terhadap yang bersangkutan. Perkirakan minggu depan sudah di Jakarta Post kita tanggal 4 Agustus kayaknya. 4 Agustus. Panggilan ketiga. Nanti yang penting kita beritahukan dulu, dimuat di harian nasional, sudah ditetapkan dan nanti setelah itu kita proses. Selain Riza Khalid, Kejaksaan Agung juga tengah memproses memasukkan Juristan, orang dekat Nadiem tersangka kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek terkait dengan pengadaan Chromebook ke dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan pemeriksaan. Proses, kan sudah panggilan ketiga toh, berarti kan tinggal, mungkin dalam waktu dekat nanti kami kabari, pastinya. Yang jelas on proses. Tahu lokasi Juristan itu di mana sih? Kan ada yang bilang di Singapura, Australia, ada yang di Afrika. Penyidik sudah mendapatkan informasi beberapa, termasuk dari salah satunya ya Pak Bunyamin Makis pun kita, semua informasi dari manapun kita pelajari, didalami oleh penyidik dalam rangka nanti menghadirkan yang bersangkutan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari 268 ada 212 merek beras tidak sesuai dengan standar pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diproses hukum.